Firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari 2 Timotius pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat ke-17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran ke-7 tentang pemuritan yang efektif di dalam keluarga. Tapi sebelum kita mulai dan membahas pelajaran pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Bapa di surga yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, hikmat ketika kami harus belajar setiap hari di sekolah melalui online. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi adik-adik dan kami sekalian. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan menolong kami pada pagi hari ini bisa belajar dengan baik, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan terpenting bagi kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat bukan seorang yang bernama Timotius? Kita sudah membahasnya di dalam triwulan kedua. Dia masih ingat apa coba? Ada yang ingat kan? Iya, itu. Timotius adalah salah satu dari murid kesayangan daripada Rasul Paulus. Nah, kita akan membahas sekarang Timotius yang kata Rasul Paulus itu, walaupun engkau muda, jangan seorang pun yang menganggap engkau muda. Memang Timotius muda, sangat muda ketika dia membantu Rasul Paulus. Kita akan melihat di sini bagaimana sih latar belakang Timotius di dalam kehidupannya. Siapa adik-adik yang tahu siapa nama ibu kandung dan nenek daripada Timotius? Ada itu di dalam Alkitab, tahu? Oke, betul. Neneknya itu namanya Lois. Nah, ibunya namanya Eunike. Nah, kalau neneknya dan ibunya ini itu mereka adalah orang Yahudi, sedangkan ayahnya daripada Timotius itu orang Yunani. Dia kebiasaan dari orang Yahudi bagaimana Timotius kemudian diajarkan di dalam pengajaran kitab suci itu di dalam keluarganya. Orang-orang Yahudi itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan. Karena anak laki-laki itu dianggap berfungsi meneruskan Taurat katanya. Oleh karena itu ketika Timotius lahir umur 8 hari saja dia sudah disunat. Kita melihat di sini ketika dia besar sedikit itu ibunya serta neneknya mengajar Timotius dengan pengajaran kitab suci. Jadi mereka itu Timotius itu setiap hari itu dibacakan. Waktu kecil kan dia belum bisa baca. Dibacakan ayat-ayat di dalam kitab suci. Nah, itu setiap hari secara rutin di dalam rumahnya. Kemudian setelah besar sedikit, Timotius itu diajak di sinagog. Dia mendapatkan pelajaran tambahan mengenai kitab suci di sinagog. Jadi kita bisa bayangkan dari kecil
Timotius itu memang sudah familiar, sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang kitab suci melalui neneknya Lois, lalu ibunya Enike yang senantiasa mengajarkan kepada dia, baik di rumah, baik di sinagog. Lihat di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9 katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berurang-urang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu di rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu Timotius diajar oleh Lois dan juga oleh Enike untuk belajar tentang isi kitab. Dia bilang waktu kamu jalan, waktu kamu berbaring, atau pada waktu masuk rumah, di pintu rumahnya itu ada tentang kitab suci. Ya, ayat-ayat dituliskan di situ, sehingga di situ dia di rumahnya itu penuh pengajaran. Adik-adik bisa bayangkan bukan kalau seperti itu? Bagaimana kemudian Timotius belajar untuk mengenal Allahnya melalui ayat-ayat kitab suci yang diajarkan oleh Enike. Nah, itulah pengajaran kitab suci di dalam keluarga daripada Timotius. Lalu bagaimana pertumbuhan imannya? Nah, pertumbuhan iman Timotius itu karena dia belajar setiap hari, dia belajar kitab suci di rumah bersama nenek dan ibunya, sampai ketika besar dia merasakan imannya itu bertumbuh dengan baik. Timotius belajar bagaimana Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 itu menjadi yang disebut itu sebagai Sema Israel. Ya, Sema Israel itu apa? Nah, kita lihat di sini, saya bacakan ya, pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita melihat di sini bagaimana Sema Israel itu menjadi satu hal yang melekat di dalam diri Timotius, bagaimana dia harus mengasihi Allahnya dengan segenap kekuatan, segenap jiwa dan segenap raga dia. Kita melihat di sini sampai kemudian ketika dia besar, dia ketemu dengan Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus mengajak dia, walaupun waktu dia bertemu dengan Rasul Paulus dia masih muda, tapi Rasul Paulus tidak segan mengajak Timotius untuk sama-sama melayani, karena dia ternyata Rasul Paulus itu mengenal latar belakang daripada Timotius, tahu Lois, tahu tentang Enike, bagaimana Timotius ini dibesarkan di dalam keluarga yang begitu mengasihi Allah. Oleh karena itu dia tidak segan untuk mengajak Timotius untuk melayani di jemaat Efesus. Kita melihat di sini walaupun kemudian di dalam pelayanannya kepada jemaat Efesus, Timotius mengalami banyak masalah dari intern jemaat sendiri maupun dari ekstern jemaat sendiri. Bagaimana internnya banyak pengajaran yang sesat yang bakal menghancurkan iman daripada orang-orang yang dia layani. Kemudian dari eksternnya itu guru-guru palsu, banyak juga yang kemudian guru-guru palsu itu kemudian merongrong jemaat yang dilayani oleh Timotius. Tapi Rasul Paulus kemudian menulis surat kepada Timotius. Dia katakan bahwa katanya Rasul Paulus senantiasa berdoa untuk Timotius, dan melalui surat-suratnya itu kemudian Rasul Paulus memberi kekuatan kepada Timotius. Dan saya percaya Timotius karena dia dibesarkan di dalam satu keluarga yang takut akan Tuhan, mengenal kitab suci, bagaimana dia dibesarkan dengan pertumbuhan iman yang baik, sehingga ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan, dia merasakan manfaat daripada belajar kitab suci. Itu adik-adik yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, bagaimana Timotius dibesarkan dengan luar biasa oleh neneknya dan oleh ibunya. Kemudian kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Belajar kitab suci bersama dengan keluarga itu dapat membawa iman kita bertumbuh. Kita dapat belajar mengenai keselamatan yang benar. Dan melalui kitab suci itu kita juga belajar untuk menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, karena iman kita itu bertumbuh.
Bagaimana iman kita betul disiapkan dengan kitab suci untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi problema. Nah, adik-adik, penerapannya di dalam hidup kita seperti apa? Adik-adik ingin bukan seperti Timotius, saya pun ingin seperti Timotius. Mari kita belajar untuk membaca kitab suci mulai dari sekarang, jangan nanti. Kalau adik-adik sudah mulai membaca kitab suci, seperti saya tahu ada beberapa yang belajar, yang mulai membaca kitab suci setiap hari, teruskan hal itu sampai kita tua, belajar kitab suci. Kalau ada yang masih belum, tapi bolong-bolong bacanya, ayo kita coba setia untuk belajar untuk membaca kitab suci. Juga bisa dengan di dalam keluarga seperti Timotius, di dalam keluarganya dia belajar kitab suci bersama ibu dan neneknya. Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama seperti Timotius yang senantiasa semangat melayani Tuhan, setia membaca kitab suci dan bertumbuh di dalam iman yang baik karena dia tahu tentang kitab suci. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya nanti kita akan mendengarkan Pastor Alex akan melengkapi pengajaran pada pagi hari ini. Di samping itu juga kita dengarkan dulu ya Ella yang dengan setia selalu setiap minggu menghafal kitab suci. Kita akan mendengarkan Ella menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Silakan Ella. 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Demikian. Kemudian kita akan mendengarkan kelengkapan dari pelajaran ini dari Pastor Alex ya. Silakan Pastor Alex. Sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius dan kita sudah mendengarkan pemaparan dari firman Tuhan itu dari pelajaran 7 triwulan ketiga di buku sekolah minggu LLB kita. Seperti biasa saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan dan dari penerapan yang juga sudah disampaikan di pelajaran 7 ini. Sedikit penambahan yang saya akan lakukan, saya sampaikan dari firman Tuhan yang terdapat di 2 Timotius 2 ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sebagai dasar dari apa yang akan kita bicarakan dari 2 Timotius ini, mari kita melihat 1 Korintus 11 ayat 1. Saya akan bacakan, itulah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaatnya di Korintus bahwa dia mau jemaat-jemaatnya mengikuti teladan Kristus. Demikian pula di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus mau supaya anaknya Timotius mengikuti teladan Kristus, sebagaimana Rasul Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Begitu seterusnya karena Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya Timotius menyampaikan kepada jemaat Timotius yang ada di Efesus untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi baik Paulus, baik Timotius, baik jemaat-jemaat yang ada di Korintus, baik jemaat-jemaat yang ada di Efesus mengikuti teladan Kristus. Mengapa mengikuti teladan Kristus? Karena yang dituju adalah setiap orang yang percaya pada Kristus untuk menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Kristus menyampaikan Injil, Paulus menyampaikan Injil. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Di sini kita melihat bahwa yang dimaksud ayat ini dengan semuanya itu adalah Injil. Seperti kita lihat di slide, semuanya itu mengacu ke ayat 8. Yang mana ayat 8 itu dijabarkan di ayat 11 sampai ayat 13. Di ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata,
Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini yang dimaui oleh Rasul Paulus untuk anaknya Timotius menyampaikan kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Jadi kepada Timotius yang adalah salah satu muridnya, Paulus mau Timotius mengingatkan dan berpesan kepada orang-orang akan Injil. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah kata mereka yang diambil dari ayat 10, yaitu orang-orang pilihan Allah, yaitu jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana Timotius adalah guru mereka, adalah pendeta mereka. Dan Paulus berkehendak Timotius mengingatkan dan memesankan Injil ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus berlandaskan urapan dari Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan di hadapan Allah. Di ayat yang ke-15, Rasul Paulus mau supaya muridnya yaitu Timotius menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Allah. Yang mana pekerja yang layak di hadapan Allah adalah pekerja yang memberitakan Injil. Perkataan kebenaran di sini adalah Injil dengan tidak malu-malu dan dengan berterus terang. Pekerja yang layak di hadapan Tuhan adalah pekerja yang menghindari omongan kosong, pekerja yang menghindari omongan yang tidak suci. Karena omongan yang kosong dan tidak suci itu hanya akan menambah kefasikan, menambah kejahatan dari orang-orang yang terlibat di dalam omongan yang seperti itu. Jadi inti dari pemuritan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah di dalam memuridkan Timotius, Rasul Paulus mau Timotius mengingatkan dan memesankan Injil kepada orang-orang milik Tuhan. Kedua, dari ayat yang ke-15, Rasul Paulus mau supaya Timotius memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan dengan berterus terang. Dan yang ketiga dari ayat 16, Rasul Paulus mau supaya di dalam Timotius mengingatkan dan memesankan Injil kepada jemaat Tuhan untuk supaya Timotius menghindari omongan yang kosong dan yang tidak suci. Jadi demikianlah yang ingin saya tambahkan dari pemaparan yang sudah disampaikan dengan baik tadi dari pelajaran 7, dan tambahan pemaparan ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat 16. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit ke bagian penerapan. Dari 1 Korintus 11 ayat 1 kita sudah tahu bahwa tujuan pemuritan yang efektif adalah supaya seorang murid itu semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Paulus mengikuti teladan Kristus. Paulus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Murid-murid Paulus di Korintus mengikuti teladan Paulus. Murid-murid Paulus di Korintus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Karena Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Begitu seterusnya, Timotius mengikuti teladan Paulus. Karena Paulus mengikuti teladan Kristus, maka Timotius semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Lalu murid-murid Timotius, jemaat yang ada di Efesus, begitu juga hasil dari pemuritan Timotius terhadap jemaat-jemaat di Efesus ini adalah si jemaat-jemaat ini semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Di dalam konteks ini, bentuk dari pemuritan itu sendiri adalah si guru mengingatkan dan memesankan Injil kepada murid-muridnya. Kalau di zaman Paulus dulu, sumber Injil itu
di dalam konteks ini adalah dari ayat 8, kemudian dijabarkan di ayat 11 sampai 13 di 2 Timotius 2. Hari ini untuk kita-kita anak-anak Tuhan, sumber dari Injil itu adalah dari Alkitab. Seperti Paulus berbicara kepada Timotius mengenai Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mana itu adalah Injil, yang mana itu adalah bagian daripada Injil. Kemudian Paulus mau muridnya Timotius mengingatkan dan memesankan Injil ini, maka pada hari ini kita mendapat informasi mengenai Injil itu dari Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, terutama di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Semua informasi tentang Yesus Kristus ada di Alkitab. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini adalah murid-murid Paulus. Kita ini adalah murid-murid Timotius. Makanya kita baca firman Tuhan yang ditulis melalui Paulus, yang disampaikan kepada Timotius. Kalau di zamannya Paulus itu, Paulus mau Timotius kemudian memuridkan lagi kepada jemaat-jemaat di gereja Efesus, hari ini Tuhan mau melalui firman-Nya seperti Timotius memuridkan jemaat-jemaat di Efesus, kita semua memuridkan orang-orangnya Tuhan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana bentuknya? Mengingatkan dan memesankan Injil kepada orang-orang di sekitar kita itu. Di dalam konteks keluarga, kalau kita seorang ayah, maka kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ke anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu, ke anak-anak kita. Kalau kita seorang suami, ke istri kita. Kalau kita seorang kakak, ke adik kita. Kalau Tuhan membawa orang lain di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ini ke orang lain itu. Sebagaimana Paulus mau muridnya si Timotius memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan berterus terang, Tuhan juga mau kita yang adalah murid Tuhan memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan berterus terang. Sebagai contoh, sebagai seorang ayah, di dalam kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab kepada anak-anak kita, jangan ada bagian-bagian yang ditutup-tutupi. Jangan ada bagian-bagian yang dibuat lunak. Apapun yang dibilang oleh firman Tuhan, apapun yang dibilang oleh firman Tuhan, oleh Injil, sampaikanlah apa adanya dengan terus terang. Dan tidak perlu malu-malu kita terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita di dalam menyampaikan Injil ini. Dan yang terakhir, di dalam kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ini, di mana pada saat itu ada kemungkinan terjadi pembicaraan atau diskusi. Contohnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, jangan berdiskusi atau omongan-omongan yang adalah omong kosong. Omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Juga jangan berdiskusi mengenai diskusi-diskusi atau omongan-omongan yang tidak suci. Karena meskipun yang didiskusikan itu Injil, tapi kalau pembicaraan itu adalah pembicaraan omong kosong dan pembicaraan kotor, maka tidak ada gunanya itu. Jadi inti daripada penerapan yang ingin saya tambahkan adalah, hai ayah, hai ibu, hai suami, hai kakak, ingatkanlah dan pesankanlah Injil seperti yang ada di dalam Alkitab kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam menyampaikan dan di dalam mengingatkan dan memesankan Injil,
Janganlah malu-malu dan selalulah berterus terang. Terlebih lagi, hindarilah diskusi-diskusi atau omongan-omongan yang kosong dan yang tidak suci. Di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, memuridkan anak-anak Tuhan yang lain. Dengan demikian, tujuan dari pemuritan itu atas urapan dan bantuan dari Roh Kudus akan tercapai untuk kemuliaan Tuhan, yaitu orang-orang yang kita muridkan semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Ayo adik-adik kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tuhan Yesus, demikian yang ingin kami katakan kepada Tuhan. Kami ingin menerima pengajaran Tuhan melalui kitab suci setiap hari yang nanti kami akan baca. Kami ingin menyimpannya dalam kehidupan kami, dan kami akan berusaha untuk tidak melanggar daripada setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pengajaran pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, menolong kami, dan mengajar kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini adik-adik. Happy Sunday.